Kalau saya boleh melihat ke belakang, Audi itu keluarganya tidak satu pun background orang politik. Dan saya itu persis, dan saya salah satu bagian dari keluarga Audi. Dia itu adalah keluarga orang yang bisnis tulen. Nah, dalam hal ini, dia tidak ada berlatar belakang politik. Semuanya kita lihat. Ranjinya tidak ada orang politik. Jadi yang dikatakan Pak Nasrian tadi, tunangannya di Makassar, cerainya di Padang. Belum, dan itu jauh sebelumnya. Saya mengklarifikasi dan mengcounter yang disampaikan Pak Budiman tadi, sepanjang saya tahu dan tidak berbohong. Dialog kita ini, saya yakin dan percaya 3 versi akan terjadi. Yang pertama, marah dan benci kepada saya. Yang kedua, kaget dengan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, simpatik yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan simpatiknya bertambah. Ya kan? Jadi awalnya, timnya Pak Mahyildi datang menemui Audi, meminangnya, merayunya Audi, mulai dari Palu, Kendari, Makassar, Lombok sampai ke Padang. Dan Audi tidak berminat dan tidak berniat itu. Termasuk juga orang tuanya. Karena dirayu terus, kebetulan orang tuanya Audi ada teman dekatnya, salah seorang ketua partai di Sumatera Barat, yaitu Pak Haji Haryadi dari P3. Terjadilah diskusi, dialog. Kalau gitu, Joy, dia bilang dia karena panggil Joy nama aja. Oke, Audi anak saya, Audi anak Joy. Kalau dia mau, ya kita bangun P3 walaupun dari Minang, saya serahkan kepada Audi. Berjalan terus, sehingga dia menjadi gubernur Sumatera Barat. Hubungan mereka sangat akrab yang sampaikan Pak Budiman tadi. Ya kan? Biasanya kami Pak Hidayat ini, kalau paripurna sidang di DPRD itu, biasanya gubernur hadir, wakil gubernur nggak hadir. Wakil gubernur hadir, gubernur tak hadir. Dia sering bersama-sama. Dan seluruh kepala OPD sangat nyaman. Tidak ada kepentingan ini. Ini orangnya Audi, ini orangnya gubernur. Mereka itu tidak ada. Dia enak dan nyaman. Bahkan, boleh dikatakan semua kepala dinas OPD menyampaikan kepada Pak Gubernur, Pak Mahyildi dan Audi, tetap berpasangan mereka berdua. Nah, dalam hal ini berjalan terus, tugas-tugas yang sangat berat, yang tidak mungkin dilakukan, yang tidak sanggup Pak Mahyildi, take over oleh Audi. Contohnya apa? Contohnya, berlarut-larut, yaitu masalah penyelesaian bertahun-tahun jalan tol. Kemudian diserahkan kepada Audi. Dibentuk tim, dan Audi bekerja semungkin, bahkan ada korban yang masuk penjara demi terlaksananya. Audi ketua timnya. Coba lihat notulen rapat, boleh dikatakan tidak ada Pak Gubernur, Pak Mahyildi yang memimpin rapat, ya kan? Seharusnya ini adalah tugas dari gubernur dan wakil gubernur. Mohon maaf kalau masih ingat dulu, di sini juga saya bicara, Pak Mahyildi gubernur ini lebih cenderung pencitraan, turun ke masyarakat, tidur di surau, sahur bersama masyarakat, daripada menyelesaikan tol. Kalau dia tidur di masyarakat untuk saya akan lebih clear, dan dia tidak pernah dilakukan. Nah, ini kenyataannya dilakukan take over oleh Audi. Alhamdulillah jalan, walaupun agak lambat gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita masih ingat, RUPS Bank Nagari di Hotel Mercure, ya kalau saya nggak salah, semua kepala daerah menyerang gubernur. Deadlock, semua kepala daerah menghajar Pak Gubernur. Pak Gubernur kehilangan akal, dia tidak sanggup lagi, berkali-kali telepon Pak Audi, tolong gantikan saya. Suasana hangat waktu itu. Akhirnya Audi datang dengan muka yang merah. Pak Mahyildi keluar, semuanya take over Audi, dipilah satu-satu. Beberapa kepala daerah clear and clean. Bahkan panselnya direksi Bank Nagari diambil oleh Audi, dipercayakan alamat jalan. Dan beberapa langkah-langkah yang berikutnya selalu contoh. Ada misalnya bagaimana waktu jalan rusak dulu, jalan provinsi, ada yang mengatakan mengkapar itu di perjuangan dia. Saya tahu persis, Pak Audi membawa kepala PU Sumatera Barat ke kepala Bappenas, Pak Munoarfa, yaitu Pak Era. Saya ada foto dokumentasi memperjuangkan dapat 500 miliar. Dan banyak beberapa hal yang lain lagi. Nah, semuanya berjalan terus. Dan ada yang saya counter, Pak Mahyildi bagus. Yang bermain, yang
kisruhnya, runyamnya ini adalah orang-orang yang di samping Pak Mahyildi ini, pengurus PKS ini yang bikin kisruh, yang mungkin runyam. Kalau Pak Mehdi nggak salah. Maksud Ustaz mah? Ya. Contoh, ya. Saya klarifikasi. Ini sejarah. Tunggu dulu. Ya, kita gantian. Kasih saya kesempatan untuk kasih meluruskan. Satu contoh. Saya akan Ini luruskan. Itu nah, pembalikan fakta. Nah, Gubernur tuh punya kewenangan besar. dalam arti kata, Itu suatu bukti. Berbaginya. Atau gitu ya. Bapak ngomong dulu, saya sebenarnya dari rumah tadi. Oke, lanjut. Dengar, Ya, saya dari rumah tadi tidak ingin emosional, saya ingin tenang. Tetap tenang, nggak boleh emosional. Nah, dalam arti kata, kalau Pak Budiman, saya juga bisa terpancing, saya bongkar semuanya nanti. Apa nih dibongkarnya? Nah, setahun yang lewat, nggak apa-apa, saya pengennya hari ini Rahmat Saleh yang jadi ingin, bukan Pak Budiman. Saya supaya dia tahu. Ya sama saja Ya, ada. setahun yang lewat, ya, ini monitor Bapak ya. Kami kunjungan kerja ke Pekanbaru. Di Hotel Sentral Pekanbaru, saya dibawa breakfast ke suatu tempat yang nggak memojok oleh Pak Rahmat. Pak Naf, pilkada mau dekat lagi. Kita nggak perlu biaya. Kapan kita bisa ketemu sama orang tua Audi? Ini Tuhan ya, saksi. Nah, terus nantilah, kan masih lama. Saya lapor, karena sudah bagian keluarga, kan masih panjang, biarin aja lah dulu. Waktu kami di Bali dan Pasar, perihal yang sama. Dan di Jakarta, saya tanya, kenapa Pak Rahmat gitu ngotot? Kita kan perlu biaya. PKS kan juga tim yang biasa malah anggaran di PKS yang namanya yaitu Alfian, disebut nama Alfian, dana tidak ada. Perlu pembicaraan dengan orang tuanya Pak Audi. Ini Rahmat Saleh ngomong sama saya, kita kurang dana. Kami sudah panggil Alfian. Kata Rahmat Saleh kepada saya, waktu itu saya sampaikan, karena orang tuanya santun dan saya tahu Audi itu orang cerdas, kepala dingin, bahkan dia itu orang penyabar. Saya bawa Rahmat Saleh ke Jakarta, ketemu di kantor orang tuanya Audi. Dia bilang yang sama, yang lebih beraninya Rahmat Saleh, dia minta kepada di saksi saya, minta bantuan untuk biaya kampanyenya untuk 2000 kemarin nih. Maksudnya biaya kampanye siapa nih? Rahmat Saleh sendiri minta bantuan kepada orang tua Audi. Nah, saya tidak ingin bongkar itu sebenarnya. Saya Ini poinnya apa sampai menyinggung ke situ? Karena masalah dana tadi. Ya. Nah, ini yang mengganggu, inilah orang-orangnya sekeliling Buya. Karena Buya itu sedang sibuk, dan begitu sibuknya ke gubernur, tentu waktunya ke DPP kurang. Nah, ini yang bermain. Satu. Yang kedua. Sebelum yang kedua, artinya Buya secara pribadi ingin dengan Audi. Sangat artinya ingin sekali. Orang sekeliling Buya. Sekeliling Buya. Yang mengganggu hubungan. Yang mengganggu. Nah, satu lagi yang dikatakan time limitnya rekomendasi Audi dari P3 itu tidak benar, Pak Budi. Jauh hari sebelumnya saya sudah kirim fotonya sama Pak Nasrian, pertemuan Audi dengan Buya dengan Pak Mardiono, sambil makan, sambil ketemu. Audi dengan Presiden PKS datang. P3 ada persyaratannya yang harus dilalui Pak Mahyildi, ada form yang harus diisi. Karena P3 itu merekomendasikan itu gubernur dan wakil gubernur. Sudah beberapa bulan tidak diisi dan tidak diberikan oleh Buya, karena mungkin dipengaruhi tadi. Sampai DPP sudah minta-minta, DPP udah 3. minta. Sampai saya sholat subuh di istana dengan Buya, saya minta sama Buya, nggak dikasih, digantung. Yang namanya Pak Gubernur, Pak Mahyildi mungkin nggak tahu, nggak mungkin. Daud, kalau orang politik itu daun aja jatuh dia harus tahu, ya kan? Nggak dikasih, sudah tunggu-tunggu. Dan lebih anehnya lagi dan Artinya bukan persoalan deadline tadi? Bukan, jauh hari sebelumnya. Dan saya salat di istana Gubernur. Saya minta, Buya, mana form yang kemarin? Ya itulah. Akhirnya H-4 kalau nggak salah, baru dikasih. Seorang udah lobby sana, baru dikasih sama Buya. Time limit itu udah habis. Karena time limitnya kata Pak Budi baru dikasih kan? Ini kenyataan. Ini kenyataannya yang lebih pilu dan meyakinkan. Kalau bagi Audi dan
Tidak ada masalah. Yang lebih menyakitkan sebagai orang politik, SK PKS tanggal 4 Juli tadi kan? 4 Juli. 4 Juli. Lebih duluan dari Lebih SK. duluan. Kenapa tanggal 8 Juli Pak Mahyildi membawa Audi ke Presiden PKS yang cuma menyampaikan bahwa Pak Mahyildi tidak berpasangan dengan Audi? Attitude-nya yang nggak ada di sini. Padahal maksudnya apa nih? Mengajak Audi ya, hanya DPP. untuk mendengar tidak jadi dengan Audi? Iya, itu kenyataannya. SK-nya tanggal 4, dia datang ke tanggal 8, Pak. Yang membawa Audi siapa? Pak Mahyildi. Pak Mahyildi yang mengajak bertemu Presiden PKS. Diperkirakan prediksi awal Pak Mahyildi akan melawan kebijakan dari DPP. Ada satu kasuistis, beliau mungkin tahu. Ada dari kandidat dari PKS, perihal sama dulu. Calon kamu harus ada ini. Dia melawan. Kalau calon ini saya tidak maju, saya tetap di PKS dan cari yang lain. Akhirnya PKS tunduk kepada ini. Itu kejadian di kampungnya beliau ini. Ya kan? Benar, beliau tahu ini. Ya, tahu beliau ini. Ya. Kalau ini calonnya saya tidak maju, cari yang lain, tapi saya tetap di PKS. Tetapi Buya karena dipengaruhi sekeliling dan Buya tidak berani bersikap itu. Ya. Nanti kita akan berkembang lagi. Dan ini benar, saya tidak bohong. Baik, kalau gitu tahan dulu nih. Ya, langsung saya minta konfirmasi dari Ustaz Budiman. Jadi framing Buya tidak cocok dengan Audi kata. Karena orang sekeliling. Karena orang sekeliling itu tidak benar. Saya bantah itu 100% ya. Karena komunikasi kita dengan Audi berjalan baik, Ya. Buya dengan Audi berjalan baik, gitu kan? Karena kebaikan sama orang-orang baik inilah dia, Buya memberikan kewenangan kepada Audi. Bukan Buya tidak mampu, bukan tidak sanggup. Buya itu sudah berpengalaman, ya kan? Jadi wakil ketua DPRD, jadi wakil ketua wali kota, jadi wali kota 2 periode, gitu ya. Audi baru kita bawa ke sini. Jadi Buya itu benar-benar mentornya Audi. Dalam tanda kutip dalam pemerintahan. Jadi dia dikasih kewenangan ini, kasih kewenangan untuk ini. Belajar Dan maksudnya. itu tidak ada di Indonesia itu. Satu-satunya di Sumatera Barat yang wakil tuh enjoy sampai akhir. Walaupun di ujungnya itu bukan masalah Buya, bukan masalah Audi, bukan masalah orang sekeliling, DPW PKS, tapi nenek mama yang paling tinggi gitu ya, yaitu Jakarta. Gitu kan? Jadi kita di sini tidak ada masalah seperti yang disebut oleh Pak Noh tadi. Itu tidak benar. Kita sampai 2 hari yang lalu saya masih ketemu Audi di rumah pribadi beliau tuh, di rumah Pak Joy itu. Gitu kan? Itu kita enjoy, kita apa gitu ya. Terbuka semuanya gitu ya. Tapi kalau urusan pribadi apalagi sebut itu di luar ya. Ada pribadi Pak Rahmat itu pribadinya gitu ya. Kalau atas nama struktur PKS, ya kan, bahkan tunggu ya. Iya, baru kemarin gitu. Pak Rahmat itu menyampaikan kepada saya bahwa PKS itu orang DPP ini akan menentukan ini. Bagaimana masalah pendanaan? Itu yang dibilang sama saya, Pak. Iya, masalah dana ini semua partai pasti membicarakan itu, ya kan? Pasti membicarakan itu, tapi bukan itu inti utamanya, kan gitu kan? Saya lihat, coba lihat. Kenapa Vasco gitu? Kenapa Audi gitu ya? Kalau pandangan dari Jakarta, orang akan lihat DPR siapa, presiden besok siapa gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Berikutnya bagaimana? Pengalaman beberapa tahun Sumatera Barat bagaimana gitu ya? Nah, inilah yang diambil keputusan oleh DPP. Soal deadline tadi. PKS dan DPP Gerindra sepakat mengusung. Soal deadline tadi, Ustaz Budiman. Ya. Katanya sudah proaktif, ya, sudah nyinyir nanya form yang harus saya, mereka isi tapi nggak dikasih Buya. Yang Pak Noh menyampaikan sudah detik-detik akhir saja. Bukan. Jadi dia sudah beberapa kali komunikasi ini sudah berbulan-bulan gitu ya. Berbulan-bulan persiapan ke situ karena pembicaranya banyak hal kan gitu ya. Calon yang lain banyak berminat. Ada satu lagi. Termasuk Bapak Fadli Amran gitu ya. Itu sudah berulang kali datang ke Buya gitu kan. Siap menjadi wakil Buya, siap lahir batin, kan gitu ya. Dia sudah sampaikan oleh Fadli, gitu kan. Tapi Buya tidak
Pak Fadli kita sarankan untuk menjadi wali kota Padang kan gitu. Di saat itu Buya masih ingin tetap Audi begitu ya? Masih tetap Audi, usulan kita tetap Audi gitu ya. Kemudian Pasko dan ini yang tanggapan tadi seperti kata Pak Nov tadi, sudah coba ke Istana Gubernur untuk minta Buya form supaya harus diisi oleh Audi sebagai pendamping beliau, tapi juga tidak dikasih. Informasi yang sampai kepada saya bukan masalah form kan gitu ya. Tapi Audi datang ke DPP P3 gitu ya. Ada di sana yang tidak tuntas gitu, tidak cocok gitu. Antara tidak ada keinginan Audi dengan keinginan DPP P3 itu ada yang tidak benar sama sekali. Itu saya klarifikasi ya. Tapi apa yang tidak cocok? Saya kan itu tidak benar sama sekali. Itu saya komplain itu. Saya selaku orang. Tapi informasi yang didapatkan oleh Ustaz Budiman ada tidak cocok ketika pertemuan dengan DPP P3. Pembicaraan antara DPP P3 tidak deal ya? Akan memberikan SK itu ya tidak cocok dengan Audi kan gitu. Nah, baik, ya. Pak, dalam hal ini apa benar tidak cocok ini? Bukan nonsen itu. Atau terlalu berat mungkin syarat dari DPP P3. Ada permintaan DPP mengundang Pak Mahyildi dan Audi ke Jakarta. Ditelepon oleh Pak Haryadi tidak diangkat. Di WA tidak dibalas, tidak direspon sama sekali. Form yang saya minta itu jauh ada bulanan. Bukan deadline yang kemarin bukan di jauh ini. hari. Tapi namun demikian Audi tetap enjoy, tetap tenang. Dan saya buka satu lagi, saya tetap nggak ingin tapi nggak apa-apa. Waktu awal-awalnya ya, Audi itu akan diberi wewenang oleh gubernur 16 kepala OPD ditandatangani di atas materai. Itu sama sekali tidak ada sama sekali. Bahkan untuk menentukan kepala SMA, SMK aja Audi tidak bekerja. Tapi no problem, dia enjoy bekerja. Maksudnya ini waktu karena kesabarannya Audi tadi, karena dia komitmennya itu data sekian, tapi itu hanya tidak terrealisasi dan Audi tidak mempersoalkan. Di atas tanda tangan resmi 16 OPD akan diserahkan kepada Audi. Saya nggak ingin ngomong ini sebenarnya, tapi Pak Budiman seperti itu nggak apa-apa lah. Tapi dalam arti kata Audi siap untuk maju. Coba lihat, insya Allah kita nggak takut. Nah, Audi itu dapat penghargaan dari MURI, sarjana yang resmi terpanjang, dan Presiden Mahasiswa Indonesia di Belanda. Bukan kaleng-kaleng Audi itu, ya kan? Bukan kaleng-kalengnya sama Audi itu. Nah, salah satu tanyalah beberapa yang kasuistis di apa. Sehingga tegasnya kalau Danov menilai ini sebenarnya usulan ini lebih pada usulan DPW yang minta, bukan Audi, bukan DPP ya. Itu. Bukan DPP sebenarnya. Bukan ini mama DPP itu. DPP itu kan dasarnya kan dari DPP. Dari bawah gitu ya, dari bawah. Karena harus dipertimbangkan baru diadu. Saya juga sudah lama, sudah 3 periode, 4 periode saya. Bagaimana mengadukan dari DPP, DPC sampai DPC. Saya juga pemain. Artinya tidak ujuk-ujuk DPP itu langsung aja minta, oh ini DPP aja, juga meminta apa dasarnya, apa argumennya. Ini DPW. Kalau DPW bisa mempertahankan argumentasinya yang benar, dan DPP juga tidak. Yang tahu roh dan anatomi psikisnya masyarakat itu orang dari bawah, bukan orang DPP, Pak. Baik. Nah, kalau P3 tidak percaya itu putusan murni nenek mama di DPP enggak, Pak. Bagaimana ini terlepas dari adalah finansial aja ini. Ya, kita bisa klarifikasi dari sebuah ke Pak Audi. Audi ini orang baik. Ya. Sangat baik. Dan lebih baik daripada Buya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Noh tadi, ada kewenangan yang diberikan, ada kewenangan ini diberikan. Gitu. Itu tidak pernah gubernur lain memberi begitu. Ya kan? Tidak ada kepala daerah memberi kepada wakilnya sebesar itu kewenangan kepada wakilnya. Hanya Mahyildi yang melakukan itu. Jadi tidak ada masalah itu karena memang mereka ada chemistry gitu ya. Mereka motivasi memberikan delegasi untuk Audi ini. Hubungan Pak Joy dengan Buya Mahyildi dengan Audi gitu ya, itu memang sudah seperti keluarga gitu kan. Nah, namun memang ya di akhir ini itu kita lihat itu kalau kita sebagai politisi gitu ya sudah bisa melihat ya takile ikan dalam air lah tentu jantan batinonya kan gitu ya. Kebijakan yang diambil ini untuk kepentingan Sumatera Barat yang lebih baik, kepentingan ya pembangunan Sumatera Barat yang
lebih besar lagi, gitu kan, yang lebih ya perspektif untuk ke depan. Gitu kan? Kalau P3 tadi tidak percaya bahwa ini sebenarnya usulan DPW yang akhirnya DPP tinggal melewatkan saja ini. Pasti sudah tutup semua data kita berikan, semua masukan kita sampaikan, itu tidak lisan, semuanya serba tertulis itu ke DPP. Dan DPP sangat ketat dalam hal ini gitu ya. Nah, tapi memang di PKS keputusan final ya itu berada di DPP. Ya, hampir semua partai seperti itu. Bahkan ada partai mungkin ya, tidak ada usulan gitu ya, muncul aja dari atas gitu.